Halo saudara, apa kabar? Saat ini saya ingin bersama mengajak saudara merenungkan sebuah tema yang berjudul Nyanyian dari Penjara. Renungan ini berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara, nyanyian dapat dikatakan sarana bagi kita untuk mengungkapkan isi hati kita. Kalau kita senang, kita akan menyanyikan lagu-lagu yang bahagia. Kalau kita sedih, kalau kita galau, kita juga akan menyanyikan lagu-lagu yang sedih, lagu-lagu yang galau. Tuhan menyuruh Paulus dan Silas menyeberang ke Makedonia. Namun di sana justru mereka difitnah, mereka dipermalukan, mereka didera berkali-kali dan dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah, dan mereka terbelenggu dalam pasungan yang kuat. Saudara, yang luar biasa, dalam situasi seperti ini Paulus dan Silas menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Mari kita renungkan. Yang pertama, nyanyian dari penjara. Nyanyian yang dikumandangkan oleh Paulus dan Silas adalah nyanyian dalam pemahaman yang benar. Mereka tidak melihat penderitaan sebagai beban, tapi mereka melihatnya sebagai hak istimewa dari Tuhan. Mereka dianggap layak menderita penghinaan oleh nama Yesus. Kisah Para Rasul 5 ayat 41. Nyanyian mereka tidak didasarkan pada situasi, tetapi pemahaman yang benar tentang kehendak Allah. Mereka tidak marah kepada Allah karena menyuruh mereka datang ke Makedonia, tapi mereka melihat rencana Allah di balik penderitaan. Yang kedua, nyanyian dengan motivasi yang benar. Paulus dan Silas hanya menyanyikan pujian kepada Allah, to celebrate God in song, yang berarti menyanjung Allah dengan nyanyian, bukan dengan tujuan supaya Allah menolong mereka, melepaskan mereka dari penjara, atau suatu mujizat terjadi. Motivasi mereka benar ketika pintu-pintu penjara terbuka. Mereka tidak melarikan diri. Mereka tetap di sana. Dan semua tawanan ada di sana, bertemu dengan kepala penjara. Yang ketiga, saudara, nyanyian dengan kesungguhan hati. Ayat 25 dikatakan bahwa suara mereka terdengar oleh orang-orang hukuman yang lain yang ada dalam penjara. Posisi mereka ada di tengah. Itu berarti mereka diasingkan dari tahanan yang lain. Tapi karena kesungguhan hati mereka menyanyi, suara mereka terdengar sampai kepada setiap orang. Penderitaan yang mereka alami tidak menghambat
kesungguhan hati mereka menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Yang keempat, saudara, nyanyian itu berkuasa. Nyanyian dari penjara dapat menjadi nyanyian yang penuh kuasa. Apa buktinya? Pertama, terjadi gempa yang sangat hebat. Pintu-pintu penjara terbuka. Sendi-sendi penjara goyah. Semua belenggu tahanan terlepas. Padahal dalam ayat sebelumnya dikatakan, dalam penjara ini ada pengawasan yang sangat ketat. Tapi oleh kuasa Tuhan menjadi terlepas. Yang kedua, terjadi proklamasi Injil. Dan ini yang penting. Saat kepala penjara melihat bahwa semua pintu penjara terbuka, ia hendak menghunuskan pedangnya untuk membunuh dirinya. Tapi Paulus mencegahnya. Kepala penjara bertanya, bagaimana supaya saya bisa diselamatkan? Kesempatan itu digunakan oleh Paulus untuk menyampaikan kabar baik kepada kepala penjara. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan seisi rumah. Kepala penjara itu percaya dan diselamatkan. Yang ketiga, saudara, persekutuan orang percaya diteguhkan. Ayat 40. Kesaksian Paulus dan Silas menghibur orang percaya bahwa tantangan sebagai pengikut Kristus memang ada, tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Nah, saudara, bagaimana dengan saudara dan saya menghadapi situasi kita pada saat ini? Bukankah kita juga terpenjara? Ketika kita terpenjara, dan lucunya kita terpenjara di rumah kita. Kita ingin kebebasan, tapi kita tidak bisa pergi kemana-mana. Dalam situasi seperti ini, nyanyian apa yang kita nyanyikan? Dan motivasi apa waktu kita menyanyikan nyanyian kita? Apa yang terjadi saat kita menyanyikan nyanyian kita? Saudara, bagi saya renungan ini sangat berarti. Karena saat ini, hari ini pun saya merasa saya terpenjara. Saya terpenjara karena sakit yang saya alami. Semua pergerakan saya menjadi lambat. Bahkan untuk menyampaikan firman Tuhan pun saya sulit. Saya sulit bernafas, saya sulit berbicara. Mungkin dari awal saudara menyadarinya, tapi saya berusaha untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena buat saya, situasi tidak boleh mengalahkan kita untuk tetap memuji Tuhan, menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil kepada orang yang ada di sekitar kita. Motivasinya tentu saja satu-satunya memuliakan nama Tuhan. Apa yang akan terjadi? Tuhanlah yang akan bekerja di hati saudara yang mendengarkan, di hati saya yang menyampaikan, agar kita sungguh percaya dengan sepenuh hati kita akan kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan seumur hidup kita. Bagi saya, sejak saya sakit, ya, saya terpenjara. Tapi selama masih ada nafas kehidupan,
selama saya masih bisa berbicara, terlebih lagi menyampaikan firman Tuhan, maka akan saya lakukan. Karena itulah panggilan hidup saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan dalam situasi apapun yang terjadi saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan kita selalu ada bersama dengan kita. Selamat melanjutkan perjalanan bersama dengan Tuhan kita. Tuhan memberkati saudara.